Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani muslimin mukminin rahimakumullah. Kita coba bahas tafsir Bukhari surat Al-Lail, yaitu surat malam, yaitu wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Yaitu perlu diketahui dalam surat-surat Al-Quran itu ada beberapa surat yang dimulai dengan huruf qasam, yaitu huruf sumpah. Yaitu di sini itu Allah bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang. Sebagaimana juga ada wadduha, demi waktu fajar, yaitu wadduha demi waktu duha, itu ada yang wal fajr itu demi waktu fajar. Nah, wal asri demi waktu asar, itu adalah contoh dari beberapa surat-surat yang pembukaan dengan didahului dengan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah. Saya ulangi lagi dari ayat pertama, wal-laili idza yaghsha, kemudian ayat berikutnya wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu memang bermacam-macam, beraneka macam. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, barang siapa yang mau bersedekah dan memberikan hartanya di jalan Allah, yaitu menegakkan syiar agamanya Allah, wasadaqa bil husna, dan membenarkan dan memberikan hartanya, wasadaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu sedekah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Maka Allah akan mudahkan dalam hal-hal untuk menuju kepada kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir, merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, yaitu wa man bakhila wastaghna, maksudnya orang yang kikir, tidak merasa dirinya cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah tuh, yaitu orang ketika merintis usaha atau berusaha
istilahnya apa, wira swasta atau menciptakan lapangan suatu pekerjaan dan kemudian usahanya itu sukses, pekerjaannya itu luar biasa berhasil. Nah, ini merasa bahwa jeripayanya ini hasil dari kesuksesannya itu merasa dari jeripayanya sendiri. Ini yang dimaksud dengan orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah. Ini maksud dari ayat tadi, wa aman bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Ya, wa kadzdzaba bil husna yaitu mendustakan kebesaran dan mendustakan campur tangan Allah. Jadi merasa bahwa Allah itu tidak tidak ikut andil dalam kesuksesan keberhasilannya. Itu maksud daripada wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala yang terbaik. Kemudian dilanjut ayat berikutnya, wa saya fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Maka Allah akan beri suatu azab atau cobaan yang berat, yaitu kesulitan-kesulitan, segala keruwet-keruwetan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi ketika dia mengingkari karunia Allah, mengingkari bahwa keberhasilan kesuksesannya itu bukan kehendak Allah, merasa keberhasilannya itu merasa dari jeripaya sendiri, maka hartanya itu kemudian Allah timpakan suatu bencana atau azab, maka harta yang telah dia usahakan itu tidak bermanfaat sama sekali. Inna alaina lal huda, dan sesungguhnya petunjuk itu hanya milik Allah. Dari hidayah, dari bagaimanapun kita berusaha memberikan pengarahan atau mengajak kepada kebaikan, itu kalau belum diberi hidayah oleh Allah maka akan sia-sia, karena hidayah atau huda itu, petunjuk itu adalah milik Allah semata. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya akhirat dan dunia itu milik Allah. Fa angdartukum naron talazzo, maka aku, Allah, maksudnya Allah Ta'ala, memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ketika kita merasa usahanya, kesuksesan kita itu adalah kerja keras kita sendiri, bukan mengingkari bahwa itu karunia dan anugerah dari Allah, mengingkari bahwa kesuksesan itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala, maka Allah ingatkan dengan adanya neraka yang menyala-nyala azab. Maka Allah ingatkan akan adanya suatu azab kelak yang mengerikan apabila kita mengingkari kenikmatan, keberhasilan yang kita raih, bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan tafsir surat Al-Lail dalam tafsir Bukhari.
Kemudian ini apa? Surat ini turun, surat Al-Lail ini turun asbabul nuzulnya, yaitu sebab-sebab turunnya surat ini. Sebab-sebab turunnya surat ini adalah bahwa diriwayatkan Al-Hakim dari Amr bin Abdullah, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, kemudian dari ayahnya, yaitu dari ayahnya Amr bin Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, yaitu Abu Bakar memerdekakan kaum papa atau kaum du'afa, atau orang yang miskin nestapa, itu miskin papa, dan kaum wanita. Maksudnya memerdekakan, ketika memerdekakan sebagian dari budak-budak itu, yaitu Abu Bakar memerdekakan kaum papa dan kaum wanita dengan syarat jika mereka masuk Islam. Nah, kemudian ayahnya itu melihat kejadian tersebut, kemudian bertanya kepadanya, maksudnya ayahnya Abu Bakar itu melihat Abu Bakar ketika memerdekakan kaum papa dan wanita, mereka kemudian masuk Islam, kemudian ayahnya itu melihatnya dan bertanya kepadanya. Lalu Abu Bakar itu menjawab dari pertanyaan dari sang ayah, itu menjelaskan bahwa dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Berarti intinya itu bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar itu semata-mata mengharap ridhonya Allah Ta'ala, itu semata-mata menggapai ridho sang pencipta. Jadi ketika ayahnya Abu Bakar itu mempertanyakan kenapa dia itu membebaskan budak-budak atau kaum miskin papa dan wanita, kemudian mengajaknya masuk Islam itu. Nah, menjawab pertanyaan sang ayah, sang bapak itu, Abu Bakar menjelaskan bahwa dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka turunlah surat Al-Lail ini. Itu asbabun nuzul daripada surat Al-Lail. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan pembahasan surat Al-Lail. Segala kesalahan khilaf murni dari diri saya sendiri, kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.